Suasana di ruang rapat kantor notaris yang terletak di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang disetel rendah, melainkan karena keheningan yang mencekik di antara 4 orang yang duduk mengelilingi meja mahoni panjang itu. Anindya Putri duduk tegak, kedua tangannya saling menggenggam di atas pangkuan untuk menyembunyikan getaran halus jemarinya. Di seberangnya, duduk ayahnya, Handoko Wijaya, pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang memancarkan aura otoritas kaku. Di sebelah sang ayah, duduk Teresa Wijaya, adik perempuannya, yang tampak begitu prima dalam balutan blazer desainer ternama, tersenyum tipis sambil sesekali melirik jam tangan mewahnya. Di ujung meja, Pak Edward, notaris kepercayaan keluarga yang sudah mengabdi puluhan tahun, tampak membolak-balik berkas dengan wajah serba salah. Ia berdeham pelan, mencoba memecah ketegangan. Baiklah, karena semua pihak sudah hadir, suara Pak Edward terdengar ragu, kita akan membacakan adendum terkait pembagian dana likuid dari mendiang Ibu Larasati. Anindya menahan napas. Dana warisan itu adalah satu-satunya harapannya. Astratech, perusahaan rintisan fintech yang ia bangun dengan darah dan air mata selama 2 tahun terakhir, sedang berada di ujung tanduk. Burn rate, biaya operasional bulanan, perusahaannya semakin tinggi, sementara investor Ventura sedang menahan dana akibat ketidakpastian ekonomi global. 5 juta dolar AS, bagian warisan yang seharusnya menjadi haknya sesuai wasiat awal ibunya, bukan sekadar uang baginya. Itu adalah nyawa untuk server, gaji 20 insinyur, dan pengembangan algoritma machine learning yang sedang ia sempurnakan. Langsung saja ke intinya, Pak Edward, potong Handoko tajam, matanya menatap lurus ke arah Anindya tanpa kedip. Bacakan keputusan yang sudah saya tanda tangani. Pak Edward mengangguk canggung. Sesuai instruksi Bapak Handoko Wijaya selaku pemegang kuasa penuh aset keluarga sebelum pembagian hak atas dana likuid senilai 5 juta dolar Amerika Serikat yang sebelumnya dialokasikan untuk saudari Anindya Putri, kini dialihkan sepenuhnya kepada saudari Teresa Wijaya. Waktu seolah berhenti. Telinga Anindya berdengung. Ia menatap ayahnya, mencari tanda-tanda lelucon, namun wajah tua itu sekeras batu karang. Pak, suara Anindya tercekat. Apa maksudnya ini? Mama sudah bilang. Mamamu terlalu perasa. Sela Handoko dingin. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja. Dia tidak mengerti bagaimana uang bekerja. Anin, dengar. Uang 5 juta dolar itu bukan jumlah kecil. Itu hasil kerja keras keluarga Wijaya selama puluhan tahun. Saya tidak akan membiarkan uang leluhurmu hangus terbakar dalam hitungan bulan hanya untuk mainan komputermu itu. Mainan komputer. Anindya merasakan panas menjalar ke wajahnya. Astratech bukan mainan, Pak. Kami membangun sistem prediksi pasar berbasis artificial intelligence. Kami sudah punya klien. Kami hanya butuh modal untuk skala besar agar bisa profit. Dan kapan profitnya? 5 tahun? 10 tahun? Handoko mendengus meremehkan. Lihat adikmu. Teresa baru saja diangkat menjadi mitra junior di firma hukum internasional. Karirnya jelas. Prestasinya nyata. Dunia hukum itu terhormat, stabil, dan memberikan kepastian. Investasi ke Teresa adalah investasi yang aman. Dia butuh modal untuk memperkuat posisinya, membeli properti, dan membangun jaringan dengan klien elit. Teresa memajukan tubuhnya sedikit, wajahnya menampilkan simpati yang dibuat-buat. Kak Anin, tolong mengertilah. Papa cuma realistis. Dunia startup itu, ya, kita semua tahu statistiknya. 9 dari 10 gagal, kan? Sayang sekali kalau uang mama hilang begitu saja. Jadi karena aku memilih jalur teknologi, aku dianggap tidak kompeten. Anindya menatap adiknya tajam. Dan karena kamu penurut yang mengikuti jejak papa di bidang hukum, kamu berhak mengambil semuanya. Bukan mengambil, Anin, koreksi Handoko dengan nada final.
Menyelamatkan. Saya melakukan ini untuk melindungimu dari kebodohanmu sendiri. Kamu tidak punya bakat bisnis. Kamu hanya seorang pemimpi. Kalau kamu mau uang, tutup perusahaan tidak jelas itu, dan bekerjalah di perusahaan teman papa. Gajinya cukup untuk hidup layak. Anindya terdiam. Ia melihat tumpukan dokumen di depan Pak Edward. Tanda tangan sudah dibubuhkan. Secara legal, karena struktur aset keluarga dikelola dalam trust di mana ayahnya memiliki hak veto, Anindya tidak bisa menuntut tanpa proses pengadilan yang akan memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak ia miliki. Mereka telah merencanakannya. Ayahnya dan Teresa. Pertemuan ini hanyalah formalitas untuk mempermalukannya. Anindya menarik napas panjang, menekan rasa ingin menangis yang mendesak di pelupuk matanya. Ia adalah seorang founder. Ia terbiasa ditolak investor, diremehkan klien, dan menghadapi error sistem di tengah malam. Ini hanyalah satu lagi error besar dalam hidupnya yang harus ia atasi. Ia berdiri perlahan. Kursi berdecit di lantai marmer. Baik, ucap Anindya pelan namun tegas. Suaranya tidak lagi bergetar. Kamu menerima keputusan ini? Tanya Teresa, ada kilatan kemenangan di matanya. Anindya merapikan kemeja flanel sederhananya, kontras dengan setelan mahal keluarga di depannya. Ia menatap ayahnya, lalu adiknya, satu persatu. Aku tidak punya pilihan selain menerima fakta bahwa uang itu sudah tidak ada untukku. Tapi ingat satu hal, Pak, Teresa. Anindya mengambil tas laptopnya yang usang. Kalian menilai masa depan dengan ukuran masa lalu. Kalian menganggap gedung tinggi dan jas mahal adalah satu-satunya definisi sukses. Silakan ambil 5 juta dolar itu. Anindya berbalik menuju pintu keluar. Tangannya memegang gagang pintu, lalu ia menoleh sebentar. Tapi jangan pernah berharap 1 sen pun dari Astratech ketika dunia berbalik nanti. Mulai detik ini, aku bukan lagi putri yang kalian danai, tapi kompetitor yang kalian remehkan. Jangan sombong kamu, Anin, seru Handoko, separuh berdiri dari kursinya. Tanpa uang itu, perusahaanmu akan bangkrut bulan depan. Anindya tidak menjawab. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan ruang ber-AC yang dingin itu menuju panasnya Jakarta. Di dalam lift yang membawanya turun, Anindya mengeluarkan ponselnya. Ada notifikasi tagihan server yang jatuh tempo 3 hari lagi. Saldo rekening perusahaannya menipis. Secara logika, ayahnya benar, Astratech diambang kematian. Namun, rasa sakit hati yang baru saja ia terima berubah menjadi bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada modal Ventura manapun. Ia membuka aplikasi pesan, mengetik pesan singkat kepada Chief Technology Officer, CTO, sekaligus satu-satunya mitra setianya, Bimo. Send, kita tidak jadi dapat pendanaan keluarga. Jalankan rencana B. Kita pangkas gaji kita berdua sampai 0 mulai bulan ini. Fokus ke rilis algoritma Phoenix minggu depan. Kita harus berhasil, atau mati mencoba. Anindya melangkah keluar gedung dengan tatapan nyalang. Perang baru saja dimulai. Kontras itu begitu menampar. 2 jam lalu, Anindya berada di gedung pencakar langit dengan lantai marmer mengkilap dan kopi yang disajikan dalam cangkir porselen. Kini, ia berdiri di depan sebuah ruko 3 lantai di kawasan Jakarta Barat yang cat temboknya mulai mengelupas. Papan nama kecil bertuliskan, Astratech Solutions, tergantung miring di atas pintu kaca yang buram. Ini adalah markas besarnya. Bukan kantor mewah, melainkan sebuah ekosistem kekacauan yang terorganisir. Begitu Anindya mendorong pintu masuk, aroma khas menyambutnya. Campuran bau kopi instan, plastik panas dari sirkuit komputer, dan karpet yang jarang divakum. Di lantai dasar, 6 orang pemuda, tim inti engineering Astratech, duduk membungkuk di depan layar monitor ganda. Suara keyboard mekanikal yang beradu cepat mengisi ruangan seperti senapan mesin. Bimo, CTO Astratech yang berambut gondrong dan berkacamata tebal, langsung berdiri begitu melihat Anindya.
Ia menangkap ekspresi wajah partner kerjanya itu. Buruk? Tanya Bimo singkat, suaranya pelan agar tidak terdengar anak-anak lain. Anindya meletakkan tasnya di meja resepsionis yang kosong. Mereka sudah memecat resepsionis 2 bulan lalu untuk hemat biaya. Sangat buruk. 0 besar. Papa dan Teresa mengambil semuanya. Bimo menghela napas panjang, lalu menyisir rambutnya ke belakang dengan frustrasi. Jadi, kita resmi kehabisan runway. Sisa dana operasional? Server Amazon Web Services, AWS, harus dibayar lusa, Nin. Kalau telat, mereka matikan akses kita. Phoenix belum siap deploy. Kumpulkan semua orang, perintah Anindya. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala dengan tekad yang dingin. Sekarang. 5 menit kemudian, 7 orang berkumpul di ruang tengah yang sempit. Mereka adalah talenta-talenta muda berbakat yang ditolak perusahaan besar karena tidak punya ijazah mentereng atau dianggap terlalu eksentrik. Namun, Anindya tahu otak mereka brilian. Teman-teman, Anindya memulai tanpa basa-basi. Investor keluarga yang kita harapkan batal masuk. Mulai hari ini, kita bootstrapping total. Artinya, kita berdiri di atas kaki sendiri tanpa dana eksternal. Kening-kening berkerut. Kecemasan mulai merayap di wajah mereka. Aku akan jujur. Kas perusahaan hanya cukup untuk operasional server dan listrik selama 2 bulan ke depan. Itu artinya. Anindya menelan ludah. Aku tidak bisa membayar gaji kalian secara penuh bulan ini. Aku dan Bimo tidak akan mengambil gaji sama sekali. Untuk kalian, aku hanya sanggup bayar 50%. Sisanya akan dicatat sebagai utang perusahaan atau dikonversi menjadi saham tambahan di masa depan. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara kipas angin dinding terdengar begitu keras. Kalau ada yang mau mundur sekarang, aku mengerti, lanjut Anindya. Aku akan buatkan surat rekomendasi terbaik agar kalian bisa diterima di unicorn lain. Seorang backend developer bernama Dika mengangkat tangan. Mbak Anin, kalau kita bertahan apa jaminannya? Phoenix, bakal laku? Kita cuma saingan sama raksasa data finansial kayak Bloomberg atau Reuters. Kita ini siapa? Anindya menatap Dika. Bedanya, mereka mahal dan lambat. Algoritma Phoenix yang kalian bangun bisa membaca sentimen pasar dari data tidak terstruktur, berita lokal, media sosial, bahkan pola transaksi mikro, secara real time. Kita punya akurasi yang mereka tidak punya untuk pasar negara berkembang. Jaminannya? Tidak ada. Tapi kalau ini berhasil, saham 0,1% yang kalian pegang sekarang nilainya bisa buat beli rumah tunai 3 tahun lagi. Bimo maju selangkah. Gue stay. Gue yang nulis kodenya, gue mau lihat hasilnya. Satu persatu, mereka saling pandang. Mungkin karena tidak punya pilihan lain, atau mungkin karena mereka melihat keyakinan gila di mata Anindya, mereka mengangguk. Tidak ada yang keluar dari ruangan itu. Malam itu juga, Anindya melakukan hal yang paling menyakitkan bagi egonya. Ia menjual mobil Honda CR-V kesayangannya, satu-satunya aset berharga yang ia miliki atas namanya sendiri, kepada seorang pedagang mobil bekas dengan harga di bawah pasar karena butuh uang cepat. Uang hasil penjualan mobil itu, ditambah tabungan pribadinya yang tersisa, ia suntikan langsung ke rekening perusahaan. Ini nafas tambahan buat 3 bulan, gumam Anindya sambil menatap saldo rekening di layar ponsel, duduk di lantai ruko beralaskan karpet tipis. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Ia membuka Instagram untuk mengalihkan pikiran sejenak. Postingan teratas di lini masanya adalah Teresa. Adiknya baru saja mengunggah foto di business class sebuah maskapai penerbangan, memegang gelas sampanye dengan caption, Paris Bound. Time to celebrate new beginnings. Lawyer life blessed. Anindya merasakan perih di ulu hatinya. Bukan karena ia ingin ke Paris, tapi karena ketidakadilan itu terasa begitu nyata.
Uang yang dipakai Teresa untuk tiket itu adalah uang yang seharusnya dipakai Anindya untuk membeli chip pemrosesan data. Nikmati selagi bisa, Ter, bisik Anindya pada layar ponselnya. Ia mematikan handphone, lalu kembali menghadap laptopnya. Ia tidak punya waktu untuk iri. Ia harus menyusun proposal penawaran. 3 minggu kemudian, Astratech meluncurkan versi beta dari Phoenix, mesin kecerdasan buatan andalan mereka. Target pasar pertama Anindya bukan bank besar yang birokrasinya rumit, melainkan perusahaan sekuritas menengah dan trader valuta asing independen yang butuh data cepat. Anindya mengenakan satu-satunya blazer kerjanya yang masih layak, berjalan kaki dari halte Transjakarta menuju sebuah gedung perkantoran di kawasan Tamrin. Ia berhasil mendapatkan jadwal presentasi dengan Pak Rudi, kepala investasi sebuah firma manajemen aset lokal. Ini adalah kesempatan, mungkin satu-satunya kesempatan, sebelum uang hasil jual mobil habis. Di ruang rapat kecil itu, Pak Rudi tampak skeptis. Mbak Anindya, sistem kami sudah pakai data dari penyedia global. Kenapa saya harus pakai sistem buatan Ruko? Karena penyedia global tidak mengerti konteks lokal. Pak, jawab Anindya mantap. Ia membuka laptopnya. Boleh saya minta Bapak sebutkan satu saham secontliner yang sedang Bapak pantau tapi ragu untuk beli? Pak Rudi mengangkat alis. Coba cek, Bata Bara Sejahtera. Anindya mengetik kode saham itu ke dalam Phoenix. Dalam hitungan detik, layar menampilkan grafik dengan indikator merah berkedip. Sistem kami menyarankan strong sell, jual kuat, untuk jangka pendek, kata Anindya. Pak Rudi tertawa meremehkan. Analisis teknikal konvensional bilang grafiknya sedang uptrend, naik. Kamu salah. Phoenix tidak hanya baca grafik harga. Pak, jelas Anindya cepat. Phoenix baru saja mendeteksi lonjakan anomali kata kunci negatif terkait izin tambang perusahaan tersebut di forum-forum diskusi lokal warga Kalimantan dan berita daerah yang belum naik ke media nasional. Ada risiko pencabutan izin lingkungan dalam 24 jam ke depan. Algoritma kami membaca sentimen risiko itu 90% akurat. Pak Rudi terdiam. Ia menatap layar laptop Anindya, lalu menatap telepon genggamnya sendiri. Ia ragu. Saya kasih akses gratis selama 1 minggu. Tawar Anindya. Kalau prediksi ini benar, Bapak langganan paket korporat kami selama setahun, dibayar di muka. Kalau salah, lupakan nama Astratech selamanya. Pak Rudi menatap wanita muda di depannya. Ia melihat keputusasaan yang dibalut keberanian. Baik, 1 minggu. 2 hari kemudian, berita meledak di media nasional. Izin lingkungan PT Bata Bara Sejahtera dibekukan sementara oleh pemerintah daerah akibat sengketa lahan. Harga sahamnya terjun bebas 20% dalam satu sesi perdagangan. Firma Pak Rudi, yang mengikuti saran Phoenix untuk tidak membeli, dan bahkan melakukan short selling, selamat dari kerugian miliaran rupiah dan malah mencetak untung. Ponsel Anindya berdering saat ia sedang makan mie instan di ruko. Itu Pak Rudi. Kirimkan kontraknya. Anin, suara Pak Rudi terdengar antusias. Dan saya mau eksklusivitas data untuk sektor pertambangan selama sebulan. Anindya menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap Bimo dan timnya yang tertidur di atas meja kerja karena lembur semalaman. Kita dapat kontrak pertama, bisik Anindya, air mata menetes ke kuah mie instannya. Kontrak itu nilainya tidak seberapa dibanding warisan yang hilang, hanya cukup untuk menggaji tim secara normal selama 6 bulan. Tapi itu adalah validasi. Astratech bukan lagi sekadar mimpi. Mereka baru saja membuktikan bahwa mereka bisa melihat masa depan. Dan untuk pertama kalinya sejak vonis di ruang notaris, Anindya merasa ia bisa bernapas. 18 bulan berlalu sejak taruhan nekat di Ruko Jakarta Barat itu. Astratech bukan lagi penghuni ruko pengap. Mereka kini menempati separuh lantai di sebuah gedung perkantoran kelas menengah di kawasan Kuningan. Tidak mewah, karpetnya berwarna abu-abu standar dan perabotnya fungsional.
Namun setidaknya pendingin udaranya bekerja sempurna dan ada mesin kopi yang layak di pantry. Anindya duduk di ujung meja rapat, menatap lembaran term sheet, dokumen penawaran investasi, yang disodorkan oleh perwakilan dari Nexus Capital, sebuah firma modal ventura raksasa yang berbasis di Singapura. Angka yang tertulis di sana sangat menggoda. Investasi seri A senilai $3 juta dengan valuasi perusahaan $15 juta. Itu uang yang sangat banyak. Cukup untuk memindahkan kantor ke SCBD, merekrut data saintis lulusan luar negeri, dan mendominasi pasar lokal dalam setahun. Penawarannya standar, Bu Anindya, ucap pria muda berdasi sutra di depannya, perwakilan Nexus. Kami hanya minta 2 kursi di Dewan Direksi, dan hak veto untuk keputusan strategis. Oh, dan satu lagi, kami ingin Astratek berhenti melayani klien retail kecil. Fokus saja jual data kalian ke bank besar. Itu lebih cepat monetize. Anindya tidak segera menjawab. Ia menatap Bimo yang duduk di sebelahnya. Bimo tampak gelisah. Kalian ingin kami mematikan akses untuk trader independen? Tanya Anindya tajam. Justru itu visi kami. Demokratisasi data keuangan. Agar orang biasa tidak kalah melawan institusi besar. Visi tidak membayar tagihan, Bu. Senyum pria itu meremehkan, mengingatkan Anindya pada senyum ayahnya. Bank besar berani bayar mahal untuk eksklusivitas. Kalau data Phoenix bisa diakses semua orang, nilai jualnya turun. Kami ingin profitabilitas, bukan amal. Anindya menutup map dokumen itu perlahan. Hatinya bergejolak. Ia butuh uang itu untuk ekspansi, tapi syarat yang diajukan sama saja dengan menjual jiwa perusahaannya. Menyerahkan kendali berarti ia kembali menjadi boneka, sama seperti saat ia berada di bawah bayang-bayang ayahnya. Beri kami waktu 24 jam, kata Anindya dingin. Malam harinya, Anindya seharusnya lembur membedah strategi. Namun, sebuah undangan emas tebal di tasnya memaksanya keluar dari kantor. Itu adalah pesta ulang tahun ke-26 Teresa, sekaligus perayaan promosi besarnya. Acara diadakan di Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan. Anindya datang mengenakan gaun hitam sederhana yang ia beli saat diskon akhir tahun. Begitu ia melangkah masuk ke ballroom, kemewahan yang menyilaukan mata langsung menyambutnya. Lampu kristal raksasa, menara gelas champagne, dan orkestra yang memainkan musik jazz lembut. Tamu-tamu yang hadir adalah elit sosialita Jakarta, klien hukum Teresa, dan relasi bisnis ayahnya. Anin, akhirnya datang juga. Suara berat Handoko terdengar. Ayahnya berdiri memegang gelas wine, wajahnya merah padam, tanda sudah minum cukup banyak. Di sebelahnya, Teresa tampak bersinar dengan gaun perak bertahtakan kristal Swarovski yang harganya mungkin setara gaji setahun karyawan Anindya. Selamat ulang tahun, Ter, ucap Anindya datar, menyalami adiknya. Makasih, Kak, jawab Teresa dengan senyum manis yang tidak mencapai mata. Loh, kok sendirian? Mana pacar? Atau, oh iya, lupa. Kamu kan sibuk ngurusin komputer di kantor sewaan itu. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu di sekitar mereka. Kantor kami sudah pindah ke Kuningan, Ter. Dan bisnis berjalan baik? Jawab Anindya tenang. Baik. Handoko mendengus. Jangan bohongi dirimu sendiri. Papa dengar kamu masih cari investor sana-sini. Bandingkan dengan adikmu. Lihat cincin ini. Handoko menunjuk cincin berlian di jari Teresa. Dia baru saja menutup kesepakatan merger senilai triliunan rupiah. Bonusnya saja bisa buat beli perusahaan kecilmu itu. Papa juga baru investasi besar. Sela Teresa bangga. Kami menaruh dana likuid keluarga, termasuk bagian warisan itu, ke sebuah konsorsium properti dan mata uang kripto baru yang dikelola teman dekat Papa. Returnnya dijanjikan 20% per bulan. Bayangkan, Kak, uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang seperti kuli. Anindya mengerutkan kening. 20% per bulan?
Itu tidak masuk akal, Pak. Di pasar keuangan, return setinggi itu pasti risikonya ekstrim, atau lebih parah skema Ponzi. Wajah Handoko berubah gelap. Tahu apa kamu soal investasi kelas kakap? Kamu cuma mainan algoritma receh. Teman papa ini orang terhormat, punya koneksi pejabat. Jangan karena kamu iri tidak dapat bagian, kamu jadi mendoakan yang buruk. Aku tidak iri. Aku memperingatkan, tegas Anindya. Sistem Phoenix kami sering mendeteksi pola penipuan keuangan. Janji fixed return di atas bunga pasar adalah tanda bahaya nomor 1. Cukup, bentak Handoko, menarik perhatian beberapa tamu. Kalau kamu datang cuma untuk menyebar energi negatif, lebih baik pulang. Dasar anak tidak tahu diuntung. Anindya menatap ayahnya, lalu menatap Teresa yang memalingkan muka dengan angkuh. Di sekeliling mereka, orang-orang tertawa, berdansa, dan memamerkan kekayaan. Namun, di mata Anindya yang terbiasa menganalisis data, ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat kerapuhan. Ayahnya dan Teresa sedang mabuk kemenangan semu, berdiri di atas gelembung sabun yang siap pecah. Mereka berjudi dengan keserakahan, sementara Anindya membangun fondasi dengan kalkulasi. Papa benar, kata Anindya pelan. Aku tidak cocok di sini. Ia berbalik dan berjalan keluar dari ballroom yang gemerlap itu. Ia tidak mengambil makanan sedikit pun. Perutnya lapar, tapi jiwanya terasa penuh dengan kepastian. Di lobi hotel, sambil menunggu taksi online, Anindya mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon Bimo. Halo, Bim. Ya, Nin? Gimana pestanya? Penuh kepalsuan, jawab Anindya singkat. Dengar, soal Nexus Capital. Ya, kita ambil? Suara Bimo terdengar berharap. Tolak tawaran mereka, perintah Anindya tegas. Hah? Nin, lu serius? Terus cash flow kita gimana? Kita butuh duit buat scaling. Bimo panik. Kita tidak akan jual visi kita ke predator. Kalau kita ambil uang Nexus, kita akan berakhir seperti keluargaku. Budak uang, jelas Anindya, matanya menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkerlip di kejauhan. Kita cari jalan lain. Kita akan rilis fitur premium untuk pengguna retail lebih cepat. Kita crowdfunding dari basis pengguna setia kita. Biar ribuan orang kecil yang mendanai kita, bukan satu raksasa yang mau mencekik kita. Ada jeda panjang di ujung telepon. Lalu, terdengar helaan napas lega dari Bimo. Gila lu, Nin. Bener-bener gila. Tapi oke, gue suka gaya lu. Gue siapkan draft penolakannya malam ini. Anindya menutup telepon tepat saat taksi pesanannya datang. Ia masuk ke dalam mobil murah itu dengan perasaan menang. Malam ini, ia menolak dua hal sekaligus. Godaan jalan pintas dari investor, dan racun dari keluarganya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di dalam pesta itu, seorang pria misterius yang sedari tadi mengamati perdebatan Anindya dan ayahnya dari sudut ruangan, mulai mengetik pesan kepada seseorang. Cari tahu segala hal tentang Anindya Putri dan Astratek. Dia satu-satunya orang di ruangan ini yang punya otak waras. Saya tertarik. Penolakan terhadap Nexus Capital menyebar cepat di kalangan komunitas startup. Banyak yang menganggap Anindya gila. Menolak jutaan dolar di tengah musim dingin investasi adalah tindakan bunuh diri. Namun, di dalam kantor Astratek yang kini bekerja 18 jam sehari, suasananya justru heroik. Mereka meluncurkan kampanye Astratek for All. Mengajak para pengguna setia untuk berlangganan paket tahunan di muka demi mendukung independensi mereka. Hasilnya luar biasa. Dalam 2 minggu, mereka mengumpulkan dana yang cukup untuk bertahan 1 tahun lagi tanpa bantuan modal Ventura. Suatu sore, seorang pria parubaya dengan kemeja batik tulis yang elegan namun bersahaja datang ke kantor Astratek tanpa janji temu. Ia tidak membawa asisten, hanya sebuah tas kerja kulit yang tampak berumur. Saya mencari Ibu Anindya Putri,
Ucapnya ramah kepada Bimo yang sedang memperbaiki kabel di dekat pintu. Anindya keluar dari ruangannya dengan dahi berkerut. Saya Anindya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pria itu tersenyum kecil. Nama saya Hermawan. Saya hadir di pesta adik Anda beberapa minggu lalu. Saya tidak sengaja mendengar argumen Anda dengan ayah Anda soal skema investasi 20% itu. Anindya menegang. Kalau Anda di sini untuk membela Papa, saya rasa kita tidak punya hal untuk dibicarakan. Sebaliknya, potong Hermawan kalem. Saya di sini karena Anda benar. Saya adalah pensiunan auditor forensik keuangan. Saya sudah lama mengawasi konsorsium yang diikuti ayah Anda. Itu adalah skema Ponzi global yang sangat rapi. Mereka menargetkan orang-orang kaya yang serakah namun buta teknologi. Anindya mempersilakan Hermawan duduk di ruang tamu sempitnya. Lalu kenapa Bapak memberitahu saya? Tanya Anindya menyelidik. Karena saya melihat bagaimana Anda menolak Nexus. Jawab Hermawan, matanya menatap tajam ke arah Anindya. Di dunia yang terobsesi dengan uang cepat, Anda memilih integritas. Saya punya dana pribadi yang cukup besar. Saya tidak ingin kursi direksi. Saya tidak ingin mengubah visi Anda. Saya hanya ingin menjadi angel investor karena saya percaya pada algoritma Phoenix Anda. Gunakan uang saya untuk memperkuat sistem deteksi penipuan Anda. Anindya terdiam sejenak. Ini adalah plot yang tidak ia duga. Berapa yang ingin Bapak investasikan? $1 juta. Cukup untuk Anda merekrut 3 ahli AI terbaik di negeri ini. Anindya menatap Bimo, yang memberikan jempol dari kejauhan. Ini adalah keajaiban yang ia butuhkan. Namun, sebelum ia merayakan itu, peringatan Hermawan soal ayahnya kembali terngiang. Malam harinya, Anindya memutuskan untuk melakukan satu hal yang ia janjikan tidak akan ia lakukan lagi. Pulang ke rumah besar keluarganya. Rumah itu tampak sepi. Di ruang keluarga, ia menemukan ayahnya sedang duduk di depan televisi yang mati, sementara Teresa sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil. Pak, aku perlu bicara. Anindya masuk tanpa basa-basi. Handoko mendongak, wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Mau apa lagi? Mau minta maaf soal kejadian di pesta? Bukan. Ini soal konsorsium tempat Papa menaruh uang Mama. Suara Anindya serius. Aku baru saja mendapat informasi dari sumber terpercaya. Itu skema penipuan. Pak, tarik uangnya sekarang sebelum semuanya hilang. Phoenix juga mendeteksi pergerakan arus kas yang mencurigakan dari rekening perusahaan konsorsium itu ke luar negeri. Teresa meletakkan ponselnya dan tertawa sinis. Ya ampun, Kak Anin. Masih belum menyerah juga? Kamu bilang itu penipuan cuma karena kamu tidak sanggup memberikan keuntungan yang sama buat investor kamu, kan? Teresa, ini bukan soal kompetisi. Ini soal keamanan finansial kita. Sudah, Anin, sela Handoko dengan suara berat. Papa sudah cek. Teman Papa itu memberikan laporan bulanan yang sangat rapi. Keuntungan masuk setiap tanggal 1. Kamu itu cuma iri melihat kesuksesan adikmu dan ketepatan pilihan Papa. Pergi dari sini. Jangan bawa-bawa algoritma sampahmu itu ke rumah ini lagi. Pak, aku serius. Lihat data ini. Anindya menyodorkan tabletnya, menunjukkan grafik aliran dana yang ia bedah bersama Bimo. Handoko menepis tablet itu hingga jatuh ke karpet. Keluar. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi kalau hanya untuk menghina keputusan saya. Anindya terpaku. Ia menatap ayahnya yang kini dikuasai oleh ego dan keserakahan yang membutakan. Ia melihat Teresa yang bahkan tidak mau menatapnya, terlalu sibuk mengagumi tas barunya. Anindya mengambil kembali tabletnya. Ia tidak menangis. Ia merasa hampa. Aku sudah mencoba memperingatkan kalian. Bisik Anindya. Nanti, saat semuanya meledak, tolong jangan cari aku untuk minta selamat. Ia berbalik dan melangkah keluar.
Saat ia menutup pintu gerbang rumah mewah itu, ia tahu bahwa jembatan di belakangnya telah runtuh sepenuhnya. Di dalam mobil perjalanan pulang, Anindya menelepon Hermawan. "Pak Hermawan, saya terima tawarannya. Tapi saya punya satu syarat tambahan." "Apa itu, Anin?" "Saya ingin Astratek membangun fitur public warning yang terintegrasi. Kita akan mempublikasikan daftar entitas investasi bodong secara gratis kepada publik. Kita mulai dari konsorsium itu." "Itu berbahaya, Anin. Anda bisa dituntut pencemaran nama baik oleh orang-orang kuat di belakangnya." Anindya menatap lampu jalanan yang blur karena kecepatan mobilnya. "Biarkan saja. Kebenaran adalah satu-satunya data yang tidak bisa dimanipulasi oleh algoritma manapun." Malam itu, perang terbuka telah dideklarasikan. Bukan hanya antara Anindya dan keluarganya, tapi antara Astratek dan sebuah sindikat penipuan yang siap menghancurkan ribuan nyawa, termasuk nyawa yang dulu paling dicintai Anindya. 6 bulan setelah investasi dari Pak Hermawan masuk, Astratek berubah menjadi monster yang berbeda. Dengan tim elit baru, mereka meluncurkan fitur AstraWatch, sebuah dashboard publik yang memetakan risiko finansial secara real-time. Dan di urutan teratas daftar, risiko ekstrim, mereka, terpampang nama Global Heritage Consortium, perusahaan tempat Handoko dan Teresa menanamkan seluruh kekayaan mereka. Langkah ini memicu kegaduhan. Anindya mulai menerima surat somasi hampir setiap minggu. Pengacara-pengacara mahal dari pihak konsorsium menuduhnya melakukan sabotase bisnis. Bahkan, beberapa portal berita mulai menulis artikel negatif tentang Anindya, menyebutnya sebagai pengusaha muda yang pendendam. "Nin, ada kiriman lagi?" Bimo masuk ke ruangan Anindya dengan wajah pucat, meletakkan sebuah karangan bunga duka cita tanpa nama pengirim di atas meja. Anindya hanya melirik bunga itu sekilas. "Taruh di belakang saja, Bim. Itu tandanya mereka panik. Kalau mereka tidak merasa terancam, mereka tidak akan repot-repot meneror kita." "Tapi tekanan dari keluarga lu gimana?" "Gue dengar Teresa mulai memakai koneksinya di firma hukum untuk menekan izin operasional kita," tanya Bimo cemas. Anindya terdiam. Ia tahu adiknya tidak main-main. Teresa adalah singa di ruang sidang, dan dia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh kakak perempuannya sendiri. Namun, sebelum Anindya sempat menjawab, ponselnya bergetar hebat. Bukan dari rekan bisnis. Itu dari bibinya, satu-satunya kerabat yang masih kadang menghubunginya. "Anin, kamu sudah dengar?" Suara bibinya terdengar gemetar di seberang telepon. "Ada apa, Tante?" "Papa kamu, dia dilarikan ke rumah sakit. Serangan jantung ringan. Tapi itu bukan yang terburuk. Kantor konsorsium itu digeledah polisi tadi pagi. Pemiliknya hilang, kabur ke luar negeri. Uang semua orang lenyap, Nin. Semuanya." Anindya tiba di rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Di depan kamar rawat inap kelas VIP yang kini terasa ironis, ia melihat Teresa duduk di lantai koridor. Gaun mahalnya berantakan, riasan wajahnya luntur oleh air mata. Tidak ada lagi keangkuhan yang biasanya ia tunjukkan. Begitu melihat Anindya, Teresa berdiri dengan emosi yang meledak. "Puas kamu sekarang?" teriak Teresa, suaranya serak. "Ini yang kamu mau, kan? Melihat kita hancur? Kamu sengaja mempublikasikan data itu supaya investor lain menarik uang mereka dan membuat skemanya kolaps. Kamu yang membunuh masa depan kita." Anindya menatap adiknya dengan tatapan dingin namun penuh duka. "Teresa, skema itu kolaps karena memang itu penipuan, bukan karena aku. Uang itu tidak pernah benar-benar ada. Mereka cuma memutar uang anggota baru untuk membayar anggota lama. Aku sudah memperingatkan kalian setahun yang lalu. Peringatanmu itu kutukan." Teresa maju, namun langkahnya terhenti karena lemas. "Semua aset papa disita sebagai jaminan. Rumah kita, mobil, tabungan, semuanya atas nama konsorsium sebagai jaminan investasi bodong itu.
Kita tidak punya apa-apa lagi, Anin. Bahkan biaya rumah sakit ini, aku tidak tahu harus bayar pakai apa. Anindya menghela napas panjang. Ia melihat ke arah pintu kamar ayahnya. Ia melihat pria yang dulu sangat berkuasa kini terbaring lemah, hancur oleh keserakahannya sendiri. Berapa total utang yang ditinggalkan Papa? Tanya Anindya pelan. Miliaran, mungkin belasan miliar kalau termasuk tuntutan dari klien yang uangnya ikut dititipkan ke Papa. Isak Teresa. Reputasiku sebagai pengacara habis. Firma hukumku memintaku mundur karena kasus ini. Teresa kemudian menatap Anindya dengan tatapan yang sangat ia benci. Tatapan memohon. Anin, Astratek sekarang sukses, kan? Semua orang bilang valuasimu naik. Kamu punya uang. Tolong bantu Papa. Tolong bayar utang-utang itu. Kamu kan kakakku. Anindya terdiam cukup lama. Ruangan itu terasa begitu sunyi hingga suara isak tangis Teresa terdengar menyakitkan. Aku akan membayar tagihan rumah sakit Papa sampai dia pulih, ucap Anindya akhirnya. Mata Teresa berbinar sesaat. Lalu utang lainnya? Rumah kita. Tidak, jawab Anindya tegas. Aku tidak akan membakar uang perusahaanku untuk menutup lubang yang kalian gali sendiri dengan keserakahan. Aku punya tanggung jawab kepada karyawanku dan investor yang percaya padaku. Aku membangun Astratek dengan keringat, bukan dengan mencuri hak orang lain. Kamu tega. Aku realistis, Ter. Sama seperti Papa dulu yang realistis saat mengambil jatah warisanku untukmu. Anindya membalikan kata-kata ayahnya dulu. Gunakan apa yang tersisa dari otak hukummu untuk menyelesaikan masalah ini secara legal. Aku tidak akan membiarkan racun keluarga ini menyeret Astratek jatuh ke lubang yang sama. Anindya berbalik pergi. Ia tidak membenci mereka, tapi ia tahu bahwa memberi mereka jalan pintas lagi hanya akan membuat mereka tidak pernah belajar. Saat ia berjalan keluar dari rumah sakit, Bimo meneleponnya. Nin, Phoenix baru saja mendeteksi sesuatu yang besar. Ada pergerakan dana dari luar negeri yang masuk ke bursa kita dalam jumlah masif. Tampaknya ada institusi global yang mulai mencium potensi kita dan mau melakukan akuisisi atau kemitraan besar. Anindya berhenti di trotoar, menatap langit Jakarta yang mendung. Badai untuk keluarganya baru saja dimulai, tapi bagi Astratek, ini adalah fajar yang sesungguhnya. Siapkan rapat dengan seluruh pemegang saham, Bim, ujar Anindya, suaranya stabil. Kita akan meluncur ke bursa. Kita tidak akan membiarkan siapapun membeli kita. Kita yang akan membeli masa depan. Kehancuran keluarga Wijaya menjadi konsumsi publik yang pahit. Berita tentang kejatuhan sang maestro hukum dan finansial menghiasi kolom bisnis surat kabar nasional. Namun, di tengah hiruk-pikuk skandal tersebut, Anindya Putri justru bergerak di bawah radar, mempersiapkan lompatan terbesar dalam sejarah perusahaannya, Initial Public Offering, IPO. Di ruang kerja barunya yang kini berdinding kaca di lantai 30, Anindya menatap dokumen prospektus setebal ratusan halaman. Di sana tertera target yang ambisius. Astratek berencana melepas 20% sahamnya ke publik. Valuasi pra-IPO kita menyentuh angka $450 juta. Nin, ujar Bimo, yang kini tampil lebih rapi dengan kemeja flanel mahal, meski rambutnya tetap dibiarkan sedikit berantakan. Jika pasar merespons positif saat melantai nanti, kita akan resmi menjadi Centaur, perusahaan dengan valuasi di atas $500 juta. Selangkah lagi menuju unicorn. Anindya mengangguk, namun matanya tidak menunjukkan kegembiraan yang berlebihan. Angka itu hanya angka, Bim. Yang paling penting adalah kendali. Pastikan struktur saham kelas ganda kita tetap kokoh. Aku tidak mau para pemegang saham baru bisa mendikte arah pengembangan AI kita hanya demi keuntungan triwulanan. Sudah aman. Kamu tetap pemegang suara mayoritas, jawab Bimo. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Oh ya?
Soal papa kamu, tagihan rumah sakit bulan ini sudah didebet dari rekening pribadimu. Tapi, pengacara Teresa terus menelepon. Mereka bilang rumah di Menteng akan disita paksa minggu depan. Anindya memalingkan wajah ke arah jendela, menatap kemacetan Jakarta yang merayap di bawahnya. Biarkan saja. Mereka harus belajar hidup di dunia nyata, tanpa proteksi dinding marmer. 3 hari sebelum Astratek melakukan roadshow ke Singapura dan Hong Kong, seorang tamu tak diundang muncul di lobi kantor. Itu Teresa. Kali ini tidak ada tas desainer di lengannya. Ia mengenakan pakaian kantor biasa yang tampak agak kusut. Petugas keamanan sempat menahannya, namun Anindya meminta mereka membiarkannya masuk. Aku tidak datang untuk minta uang lagi, Kak, ucap Teresa begitu masuk ke ruangan Anindya. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah energinya sudah terkuras habis oleh rentetan pemeriksaan polisi. Lalu, Anindya tetap duduk di balik meja kerjanya. Papa ingin ketemu. Dia sudah keluar dari rumah sakit, tapi dia tidak mau makan. Dia tinggal di apartemen kecil milik tante. Dia terus-menerus memanggil namamu. Teresa menunduk. Dia tahu soal berita IPO Astratek. Dia merasa sangat malu. Anindya terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak bahwa ini adalah hasil dari pilihan ayahnya sendiri. Namun, melihat adiknya yang dulu begitu angkuh kini tampak begitu rapuh, ia merasakan secercah empati yang mengganggu. Aku akan datang malam ini. Tapi hanya sebentar. Aku harus berangkat ke Singapura besok pagi, jawab Anindya singkat. Apartemen itu sempit dan pengap, terletak di pinggiran Jakarta Timur. Jauh dari kemewahan Menteng yang dulu mereka banggakan. Di sana, di atas tempat tidur tunggal yang sederhana, Handoko Wijaya tampak menyusut. Wajahnya pucat, matanya sayu. Begitu Anindya masuk, pria tua itu mencoba duduk. Anin. Suaranya serak. Kamu datang. Anindya berdiri di pinggir tempat tidur, tidak berusaha mendekat. Teresa bilang papa mau bicara. Handoko menatap putrinya, melihat setelan kerja yang elegan dan kepercayaan diri yang memancar dari sosok Anindya. Ia teringat bagaimana ia meremehkan mainan komputer putrinya 2 tahun lalu. Papa salah, bisik Handoko, air mata menggenang di sudut matanya yang keriput. Papa terlalu sombong dengan cara-cara lama. Papa pikir papa bisa mengendalikan dunia dengan koneksi dan nama besar. Ternyata, dunia yang kamu bangun jauh lebih nyata daripada dunia yang papa banggakan. Anindya menarik napas panjang. Dunia teknologi tidak mengenal koneksi, Pak. Ia hanya mengenal akurasi dan kegunaan. Aku tidak membangun Astratek untuk membuktikan papa salah. Aku membangunnya karena aku percaya pada visinya. Papa kehilangan semuanya, Anin. Uang ibumu, reputasi keluarga, semuanya habis. Isak Handoko. Teresa terancam kehilangan izin praktiknya. Papa benar-benar hancur. Papa masih punya hidup, potong Anindya tegas. Dan papa masih punya Teresa. Aku akan memastikan biaya hidup dasar papa terpenuhi, tapi jangan harap aku akan mengembalikan gaya hidup mewah kalian. Itu bukan tanggung jawabku. Saat Anindya hendak pergi, Handoko memegang tangan putrinya dengan lemah. Anin, apa masih ada tempat untuk papa di duniamu yang baru? Anindya menatap tangan ayahnya yang gemetar. Di Astratek? Tidak ada, Pak. Tapi sebagai seorang putri, pintuku selalu terbuka untuk makan malam di hari Minggu. Itu saja. Anindya melangkah keluar dari apartemen itu tanpa menoleh lagi. Ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Bukan beban kebencian, melainkan beban kebutuhan akan validasi dari ayahnya. Ia tidak lagi butuh ayahnya mengakui keberhasilannya. Keberhasilan itu sudah ada di sana, nyata dan tak terbantahkan. Saat ia masuk ke mobilnya, Bimo mengirim pesan singkat. Sen, semuanya siap. Jet untuk roadshow besok pagi sudah dipesan.
Dunia siap melihat siapa Anindya putri yang sebenarnya. Anindya tersenyum tipis. Besok, ia bukan lagi sekadar penyintas dari keluarga yang hancur. Besok, ia adalah kapten dari raksasa teknologi yang akan mengguncang pasar global. Singapura menyambut Anindya dengan kelembapan udara yang akrab dan jajaran gedung pencakar langit yang tampak seperti pilar-pilar uang. Di dalam ruang pertemuan tertutup di lantai atas sebuah hotel mewah di kawasan Marina Bay, suasana terasa jauh lebih intens daripada di Jakarta. Di hadapan Anindya duduk para pengelola dana lindung nilai, hedge funds, dan perwakilan bank investasi global. Mereka bukan lagi investor ventura yang mencari ide menarik. Mereka adalah hiu yang mencari aset stabil untuk dimasukkan ke dalam portofolio miliaran dolar mereka. Mari bicara jujur, Miss Putri, ucap seorang pria berkebangsaan Inggris, perwakilan dari salah satu manajer aset terbesar di dunia. Kami sudah memantau Astra Watch. Fitur deteksi risiko Anda sangat fenomenal. Tapi pasar skeptis. Bagaimana Anda bisa menjamin independensi algoritma Anda jika nantinya ada tekanan politik atau korporat besar di Indonesia? Anindya berdiri, membetulkan letak mikrofon di podium kecilnya. Layar di belakangnya menampilkan visualisasi data Phoenix yang bergerak dinamis. Justru itu alasan kami melantai di bursa. Suara Anindya menggema tenang namun penuh otoritas. Astratek tidak dimiliki oleh satu oligarki atau satu keluarga. Dengan menjadi perusahaan publik di bawah struktur saham kelas ganda, saya mempertahankan kendali atas integritas algoritma. Kami bukan sekadar perusahaan data. Kami adalah infrastruktur kepercayaan. Jika kami berkompromi pada akurasi demi kepentingan pihak tertentu, model bisnis kami akan hancur dalam semalam. Dan saya tidak memiliki rencana untuk menghancurkan apa yang saya bangun dari nol. Bimo, yang duduk di samping meja teknis, tersenyum bangga melihat Anindya menguasai ruangan. Tidak ada lagi keraguan di wajah perempuan yang dulu diusir dari kantor notaris itu. Setelah sesi presentasi yang melelahkan selama 3 hari, Anindya duduk di sebuah kafe kecil di dekat Clark Quay, menikmati sisa kopi dinginnya sendirian. Ponselnya berdering. Nama, Teresa, muncul di layar. Anindya ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Ya, Ter. Kak, aku cuma mau bilang, rumah di Menteng sudah dikosongkan hari ini. Suara Teresa terdengar datar, seolah ia sudah kehabisan air mata. Petugas Sita sangat kasar. Papa menangis saat mereka mengambil lukisan kesayangan Mama. Anindya menutup matanya sebentar, membayangkan rumah masa kecilnya yang kini berpindah tangan ke pihak bank. Kalian tinggal di mana sekarang? Masih di apartemen Tante. Tapi, surat panggilan dari kepolisian datang lagi hari ini untukku. Mereka mencurigai aku ikut membantu pencucian uang konsorsium itu karena aku yang menandatangani beberapa dokumen hukumnya. Apa kamu melakukannya? Tanya Anindya tajam. Aku tidak tahu kalau itu pencucian uang, Kak. Aku cuma menjalankan perintah Papa. Aku pikir itu legal. Teresa mulai terisak. Kak, tolong, aku dengar IPO-MU sukses besar di Singapura. Semua berita di sini membicarakanmu. Tolong sewakan pengacara terbaik untukku. Aku tidak mau masuk penjara. Anindya menghela napas panjang. Teresa, dengar. Aku bisa saja menyewa pengacara untukmu. Tapi aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Selama ini kamu menikmati kemewahan itu tanpa pernah mempertanyakan dari mana asalnya. Kamu menganggap rendah pekerjaanku karena kamu merasa berada di atas hukum dengan uang Papa. Aku tahu aku salah. Aku mengakuinya. Kalau begitu, hadapi, kata Anindya dengan nada dingin yang tidak menyisakan ruang debat. Gunakan pengetahuan hukummu untuk membela dirimu sendiri dengan jujur. Aku akan membantumu dengan satu hal. Aku akan memastikan kebutuhan medis Papa tetap terjamin selama proses hukummu berjalan. Tapi aku tidak akan menyuap sistem untuk mengeluarkanmu. Anindya menutup telepon sebelum Teresa bisa memohon lebih jauh. Ia tahu tindakannya terkesan kejam,
Namun ia sedang membangun sebuah imperium yang bersih. Ia tidak bisa membiarkan noda dari masa lalu keluarganya merembes ke dalam reputasi profesionalnya yang sedang berada di puncak. Hari terakhir di Singapura ditutup dengan sebuah berita yang mengguncang lantai bursa Jakarta. Oversubscribed. Permintaan saham Astratek melampaui kuota hingga 10 kali lipat. Investor global berebut mendapatkan bagian dari perusahaan fintech rintisan perempuan muda asal Indonesia ini. Valuasi Astratek meroket melampaui angka $800 juta dalam sekejap. Hanya terpaut sedikit dari status legendaris sebagai unicorn. Malam itu, Bimo dan tim inti merayakannya di sebuah bar atap gedung. "Nin, lu sadar nggak?" Bimo mendekat dengan gelas berisi jus jeruk. Mereka sepakat untuk tetap sadar sepenuhnya. "Besok kita pulang ke Jakarta bukan lagi sebagai pemilik ruko. Lu adalah salah satu perempuan terkaya di negeri ini. Apa rencana lu?" Anindya menatap cakrawala Singapura yang gemerlap, lalu membayangkan wajah ayahnya yang kuyu dan adiknya yang ketakutan. "Rencananya sederhana, Bim," jawab Anindya sambil tersenyum tipis. "Besok, saat lonceng bursa berbunyi untuk kita, aku ingin dunia tahu bahwa kehormatan itu tidak bisa dibeli dengan warisan. Kehormatan itu dibangun dengan keberanian untuk tetap berdiri saat semua orang ingin kamu jatuh." Ia mematikan ponselnya, membiarkan ratusan pesan ucapan selamat menumpuk tak terjawab. Besok adalah hari di mana sejarah baru akan dicatatkan. Pagi itu, Gedung Bursa Efek Indonesia, BI, tampak lebih sibuk dari biasanya. Karangan bunga ucapan selamat berderet di sepanjang lobi, namun ada satu yang menarik perhatian. Sebuah vas bunga anggrek putih sederhana dengan kartu bertuliskan nama, Handoko Teresa. Anindya hanya meliriknya sekilas sebelum melangkah masuk ke ruang utama. Anindya mengenakan setelan power suit berwarna biru tua yang tajam. Di sampingnya, Bimo dan tim inti Astratek tampak canggung namun bangga mengenakan jas formal. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi terlihat seperti sekumpulan anak ruko, melainkan arsitek masa depan keuangan digital. 10 detik lagi, Nin, bisik Bimo. Suaranya bergetar karena adrenalin. Anindya berdiri di depan podium, tangannya memegang tuas lonceng bursa. Di layar raksasa di hadapannya, kode saham Asta sudah terpampang. 3, 2, 1. Dentang. Suara lonceng bergema di seluruh ruangan, diikuti oleh tepuk tangan riuh. Dalam hitungan detik, grafik di layar mulai bergerak. Harga pembukaan melonjak 25% dari harga penawaran perdana. Astratek resmi melantai di bursa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, valuasi perusahaan menembus angka $1 miliar. Anindya Putri, perempuan yang dulu hak warisnya dirampas karena dianggap tidak memiliki masa depan, kini resmi menjadi pemimpin sebuah unicorn. Setelah seremoni yang melelahkan, Anindya tidak pergi ke pesta perayaan mewah yang sudah disiapkan tim humasnya. Ia justru meminta supirnya untuk berhenti di sebuah kafe pinggir jalan yang sepi, jauh dari kerumunan media. Ia ingin menikmati momen ini sendirian, namun kedamaian itu hanya bertahan 5 menit. Ponsel pribadinya, yang hanya diketahui sedikit orang, berdering. Itu adalah pengacara keluarga Wijaya yang baru, seorang pria muda yang tampak lebih rendah hati dari pengacara-pengacara mahal ayahnya dulu. "Ibu Anindya, maaf mengganggu di hari besar Anda." Suara pengacara itu terdengar ragu. "Saya sedang bersama Ibu Teresa dan Bapak Handoko. Mereka baru saja menyelesaikan proses sita jaminan akhir. Kami sedang berada di kantor polisi untuk pemeriksaan tambahan." "Ada masalah baru?" tanya Anindya tenang. "Bukan masalah baru, tapi kenyataan pahit. Teresa memutuskan untuk bekerja sama sebagai justice kolaborator. Dia memberikan semua bukti keterlibatan teman papa Anda dalam skema tersebut. Tapi risikonya, semua sisa aset pribadi mereka, termasuk perhiasan dan tabungan kecil yang tersisa, habis digunakan untuk membayar denda administratif agar mereka tidak ditahan." Anindya terdiam. Ia bisa mendengar suara riuh di latar belakang telepon,
Suara ruang tunggu kantor polisi yang dingin dan tidak nyaman. Mereka tidak punya tempat tinggal malam ini, Bu Anindya, lanjut sang pengacara. Tante Anda sudah tidak bisa menampung mereka lagi karena tekanan dari pihak penagih utang. Anindya memijat pelipisnya. Ini adalah momen yang seharusnya ia nikmati sebagai kemenangan mutlak, namun bayang-bayang keluarganya selalu menariknya kembali ke bumi. Kirimkan alamat kantor Anda, ucap Anindya akhirnya. 1 jam kemudian, sebuah mobil jemputan yang disewa Anindya tiba di depan kantor pengacara tersebut. Handoko dan Teresa keluar dengan membawa masing-masing hanya 1 koper besar. Segala kemewahan mereka selama puluhan tahun kini meruap, menyisakan apa yang bisa dibawa dengan tangan. Anindya menunggu di dalam mobil lainnya. Ia tidak turun. Ia hanya menurunkan kaca jendela sedikit. Aku sudah menyewa sebuah apartemen tipe 2 kamar di pinggiran kota. Sederhana, tapi aman dan bersih, kata Anindya saat mereka mendekat. Biaya sewa sudah kubayar untuk 1 tahun ke depan. Ada uang saku bulanan yang cukup untuk makan dan transportasi, tapi tidak lebih dari itu. Teresa menatap kakaknya dengan mata sembab. Kak, terima kasih. Aku benar-benar minta maaf. Handoko hanya menunduk. Pria yang dulu selalu mendominasi percakapan itu kini tampak kehilangan suaranya. Ia tidak berani menatap mata putrinya yang kini bernilai miliaran dolar. Teresa, gunakan waktu ini untuk menyelesaikan kasus hukummu dengan jujur, lanjut Anindya. Dan Pak, ini adalah kesempatan terakhir untuk hidup tenang tanpa harus membohongi siapapun. Aku melakukan ini bukan karena aku memaafkan apa yang kalian lakukan padaku di kantor notaris itu. Lalu kenapa? Tanya Handoko lirih. Anindya menatap ayahnya dengan tatapan yang dalam. Karena aku adalah produk dari didikan Mama. Dan Mama tidak akan membiarkan keluarganya tidur di jalanan, seburuk apapun perlakuan mereka. Tapi ingat, ini adalah batasnya. Jangan pernah mencoba masuk ke dunia Astratek lagi. Mobil Anindya melaju pergi, meninggalkan 2 sosok yang dulu menguasai hidupnya di trotoar. Di spion, Anindya melihat mereka perlahan masuk ke mobil jemputan, menuju kehidupan baru yang jauh dari kemewahan namun dekat dengan kenyataan. Malam itu, Anindya kembali ke kantornya yang kosong. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap keluar jendela ke arah lampu-lampu kota yang seolah tunduk padanya. Ia telah mencapai puncak, namun ia menyadari bahwa kejayaan sejati bukan terletak pada angka di saldo rekening, melainkan pada kemampuan untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang seringkali kehilangan kemanusiaannya demi uang. Astratek stabil. Visinya utuh. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Anindya Putri merasa damai. Menjadi pemimpin perusahaan publik senilai 1 miliar dolar ternyata membawa jenis tekanan yang berbeda. Jika dulu Anindya berjuang untuk bertahan hidup, kini ia berjuang melawan ekspektasi. Setiap pergerakan harga saham Asta menjadi berita utama, dan setiap kata yang diucapkan Anindya di depan media dianalisis oleh ribuan investor. Beberapa bulan setelah IPO, Astratek mulai menarik minat dari pemain global yang lebih besar. Suatu pagi, sebuah surat elektronik masuk ke akun pribadi Anindya. Pengirimnya adalah Vanguard Global Tech, salah satu konglomerat teknologi terbesar dari Silicon Valley. Mereka tidak menawarkan investasi, mereka menawarkan akuisisi total. 2 miliar dolar, Nin? Suara Bimo bergetar saat mereka mendiskusikan penawaran tersebut di ruang rapat. Mereka mau membeli seluruh saham kita dengan harga 2 kali lipat dari nilai pasar saat ini. Kamu bisa pensiun hari ini juga sebagai wanita terkaya di Asia Tenggara. Kamu bisa membeli kembali seluruh aset keluargamu 10 kali lipat jika kamu mau. Anindya menatap angka-angka di layar tabletnya. 2 miliar dolar adalah angka yang tidak masuk akal. Itu adalah jenis uang yang bisa mengubah garis keturunan hingga 7 turunan. Namun, ada satu baris di dalam draft kontrak yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Integrasi penuh algoritma Phoenix ke dalam sistem tertutup Vanguard,
diikuti dengan penghentian layanan publik AstraWatch untuk menjaga keunggulan kompetitif. Mereka mau membunuh transparansi yang kita bangun, Bim, ucap Anindya pelan. Mereka ingin menjadikan Phoenix sebagai senjata eksklusif bagi elit keuangan dunia. Jika kita terima ini, orang-orang kecil yang dulu kita selamatkan dari investasi bodong akan kembali buta. Tapi Nin, ini bisnis, argumen Bimo, meski ia sendiri tampak ragu. Banyak founder membangun perusahaan memang untuk dijual. Kita sudah membuktikan kita sukses. Apalagi yang mau dikejar? Anindya berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap jantung kota Jakarta. Aku tidak mengejar garis finish, Bim. Aku mengejar dampak. Kalau aku menjual Astratech sekarang, aku hanya akan menjadi versi lain dari ayahku. Seseorang yang menukar integritas demi angka di rekening bank. Keputusan Anindya untuk menolak tawaran akuisisi tersebut mengejutkan dunia finansial. Harga saham Astratech sempat terkoreksi karena beberapa investor jangka pendek merasa kecewa kehilangan peluang keuntungan cepat. Di saat yang sama, serangan balik mulai muncul dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh transparansi AstraWatch. Suatu sore, Anindya menerima kunjungan tak terduga di kantornya. Bukan dari investor, melainkan dari seorang pejabat tinggi dari lembaga pengawas keuangan yang ditemani oleh seorang pengacara senior. Ibu Anindya, ucap pejabat itu dengan nada formal yang dingin. Kami menerima laporan mengenai dugaan manipulasi data pada fitur AstraWatch. Beberapa perusahaan besar merasa dirugikan karena analisis Anda dianggap subjektif dan merusak reputasi mereka tanpa dasar yang kuat. Anindya tersenyum tipis, sudah menduga hal ini akan terjadi. Data kami bersifat matematis dan berbasis fakta lapangan, Pak. Jika perusahaan mereka merah di sistem kami, itu karena arus kas mereka memang bermasalah. Kami punya bukti forensik digitalnya. Masalahnya, Ibu Anindya, sela pengacara senior itu, beberapa dari perusahaan ini memiliki hubungan dekat dengan pemberi kebijakan. Mereka menuntut audit menyeluruh terhadap algoritma Anda, atau mereka akan mencabut izin operasional fintech Anda di Indonesia. Ini adalah pemerasan terselubung. Anindya menyadari bahwa kesuksesannya telah membawanya ke wilayah di mana kode komputer saja tidak cukup untuk menang. Ia sedang berhadapan dengan tembok kekuasaan lama yang tidak suka melihat anak muda mengganggu tatanan mereka. Malam harinya, dengan beban pikiran yang berat, Anindya memutuskan untuk mengunjungi apartemen tempat ayah dan adiknya tinggal. Ia butuh perspektif lain, meski itu dari orang-orang yang pernah mengecewakannya. Suasana di apartemen itu sangat berbeda. Tidak ada lagi aroma parfum mahal, hanya bau masakan sederhana. Teresa sedang duduk di meja makan dengan tumpukan berkas hukum, sementara Handoko sedang membaca koran di kursi tua. Bagaimana proses hukummu, Ter? Tanya Anindya sambil duduk di sofa yang sudah agak kusam. Aku sudah menyerahkan semua bukti, Kak. Jaksa tampaknya akan memberikan tuntutan ringan karena aku kooperatif. Tapi aku kehilangan hak praktikku selama 5 tahun. Jawab Teresa dengan nada yang jauh lebih dewasa. Tapi anehnya, aku merasa lebih tenang sekarang. Tidak ada lagi kebohongan yang harus aku tutupi. Handoko meletakkan korannya. Ia menatap Anindya yang tampak kelelahan. Ada apa, Anin? Kamu terlihat seperti orang yang memikul beban satu negara. Anindya menceritakan tentang ancaman pencabutan izin dan tekanan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Handoko terdiam sejenak, lalu ia tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung ejekan, melainkan kebijaksanaan pahit. Anin, dulu Papa berada di pihak mereka. Papa tahu cara mereka bekerja. Mereka tidak takut pada uangmu, karena mereka juga punya uang. Mereka takut pada kebenaran yang tidak bisa mereka beli. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Jangan melawan mereka di ruang tertutup, saran Handoko. Itu adalah kandang mereka. Bawa mereka ke ruang terbuka. Gunakan teknologi yang kamu banggakan itu untuk membuat publik menjadi perisaimu.
Jika mereka mau mengaudit algoritmamu, berikan, tapi lakukan secara open source di depan seluruh dunia. Biarkan para ahli teknologi global yang menilai. Jika kamu benar, mereka tidak akan berani menyentuhmu tanpa memicu kemarahan publik. Anindya menatap ayahnya dengan takjub. Untuk pertama kalinya, pengalaman, licin, ayahnya di dunia lama bisa digunakan untuk tujuan yang benar. Terima kasih, Pak, ucap Anindya tulus. Saat ia berpamitan, Handoko memegang bahunya. Anin, jangan biarkan mereka merampas visimu seperti Papa dulu merampas warisanmu. Papa sudah kalah, tapi kamu belum. Anindya melangkah keluar dengan rencana baru. Ia tidak akan tunduk, dan ia tidak akan menjual perusahaannya. Ia akan menjadikan Astratek sebagai benteng transparansi yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Ancaman dari lembaga pengawas itu bukanlah gertakan sambal. 2 hari setelah kunjungan itu, sebuah surat resmi masuk. Astratek diberikan waktu 7 hari untuk menyerahkan kode sumber, source code, algoritma Phoenix untuk diperiksa secara tertutup oleh tim ahli yang ditunjuk pemerintah, atau izin operasional mereka akan dibekukan sementara. Bimo panik. Ini jebakan, Nin? Tim ahli yang mereka tunjuk itu pasti titipan dari kompetitor atau perusahaan yang kita merahkan di Astra Watch. Kalau kita kasih kodenya secara tertutup, mereka bakal curi teknologinya atau sengaja cari-cari celah buat bilang sistem kita cacat. Anindya berdiri di depan papan tulis kaca yang penuh dengan coretan algoritma. Ia teringat saran ayahnya. Kita tidak akan memberikan kode itu kepada mereka secara tertutup, Bim. Terus, kita mau lawan pemerintah? Kita akan memberikannya kepada dunia, jawab Anindya tenang. Tepat di hari kelima, Anindya mengadakan konferensi pers mendadak yang disiarkan langsung melalui seluruh kanal media sosial Astratek dan platform video global. Ruangan itu penuh sesak dengan jurnalis teknologi dan ekonomi. Beberapa pihak mempertanyakan integritas Astra Watch. Anindya memulai tanpa teks, suaranya jernih dan stabil. Mereka menuduh kami subjektif. Mereka menuntut audit tertutup. Hari ini, Astratek menjawab tantangan itu dengan transparansi mutlak. Anindya menekan sebuah tombol di remote, dan layar besar di belakangnya menampilkan sebuah tautan repositori publik. Mulai detik ini, Astratek merilis komponen inti algoritma Phoenix menjadi open source. Kami mengundang seluruh data scientist, pakar AI, dan auditor keuangan dari seluruh dunia, dari Silicon Valley hingga Tokyo, untuk mengaudit kode kami secara terbuka. Jika ada satu baris kode pun yang terbukti memanipulasi data untuk kepentingan pribadi saya atau perusahaan, saya akan mengundurkan diri dan membubarkan Astratek. Ruangan itu seketika riuh. Langkah ini dianggap sangat radikal. Dengan membuka kodenya, Anindya memang berisiko kehilangan rahasia dagang, namun ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, legitimasi publik. Dalam waktu 24 jam, ribuan pengembang dari berbagai belahan dunia mulai membedah kode Phoenix. Hasilnya justru di luar dugaan. Bukan celah yang ditemukan, melainkan kekaguman atas presisi logika yang dibangun tim Anindya. Tagar audit Astratek menjadi tren global, dan para ahli sepakat bahwa sistem tersebut adalah standar baru dalam kejujuran finansial. Para pejabat yang semula menekan Anindya kini terjepit. Mereka tidak bisa lagi menuduh Astratek subjektif tanpa terlihat bodoh di hadapan komunitas internasional. Namun, kemenangan di dunia digital membawa konsekuensi di dunia nyata. Seminggu setelah pengumuman open source, Anindya menerima kabar bahwa Teresa mengalami intimidasi. Beberapa orang tak dikenal mendatangi apartemen mereka, memberikan ancaman agar Anindya berhenti bermain pahlawan, jika ingin adiknya tetap aman selama proses hukum. Anindya langsung menuju apartemen tersebut. Ia menemukan Teresa yang gemetar di sudut ruangan dan ayahnya yang tampak pucat. Kak, mungkin Papa benar. Isak Teresa. Dunia mereka terlalu gelap. Mungkin lebih baik kamu jual saja perusahaannya dan kita pergi jauh dari sini. Anindya memeluk adiknya.
Ia merasakan amarah yang dingin. Mereka mencoba menyerang titik terlemahnya. Keluarga yang baru saja mulai ia rakit kembali. Tidak, Ter. Kalau aku mundur sekarang, ancaman ini tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mengejar kita karena mereka tahu kita bisa ditekan. Anindya melepaskan pelukannya dan menatap ayahnya. Pak, aku butuh bantuan Papa. Papa bilang Papa tahu cara mereka bekerja. Siapa orang di balik perusahaan-perusahaan yang paling gencar menekan kita? Handoko mengambil selembar kertas dan menuliskan 3 nama besar. Mereka adalah 3 serangkai yang menguasai sektor komoditas dan properti. Selama ini mereka menggunakan laporan keuangan bodong untuk mendapatkan pinjaman bank besar. Phoenix MU telah memutus aliran napas mereka. Anin, mereka tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Kalau begitu, gumam Anindya sambil menatap nama-nama itu, kita tidak akan hanya bertahan. Kita akan menyerang balik dengan data yang belum pernah mereka lihat. Anindya menelepon Bimo malam itu juga. Bim, aktifkan protokol Deep Dive. Fokuskan seluruh daya komputasi server kita ke 3 entitas yang baru saja aku kirimkan. Cari setiap transaksi offshore, setiap perusahaan cangkang, dan setiap ketidakcocokan pajak mereka dalam 10 tahun terakhir. Tapi Nin, itu riskan secara legal. Tidak jika kita menyerahkannya ke pihak yang tepat secara anonim, jawab Anindya. Mereka menggunakan hukum untuk menjerat kita, maka kita akan menggunakan kebenaran untuk mengubur mereka. Di bawah cahaya lampu meja yang redup, Anindya menyadari bahwa ia telah berubah. Ia bukan lagi gadis muda yang pasrah saat uangnya diambil. Ia adalah seorang pemimpin yang kini tahu bahwa untuk melindungi kedamaian, terkadang ia harus memenangkan peperangan. Malam di kantor Astratek terasa lebih mencekam dari biasanya. Lampu-lampu ruangan dipadamkan, hanya menyisakan pendar biru dari belasan monitor yang menampilkan barisan kode dan grafik aliran dana yang rumit. Anindya, Bimo, dan 3 analis keamanan data terbaik mereka duduk melingkar, menyaksikan Phoenix bekerja. Kita masuk ke lapisan terdalam. Nin, bisik Bimo. Suaranya serak karena kurang tidur. Papa kamu benar. 3 serangkai ini tidak hanya memanipulasi laporan keuangan. Mereka menggunakan jaringan perusahaan cangkang di negara tax haven untuk mencuci uang hasil tambang ilegal. Nilainya fantastis. Triliunan rupiah. Anindya menatap layar. Phoenix berhasil menghubungkan titik-titik yang selama ini tersembunyi di balik birokrasi yang rapi. Ia melihat nama-nama yang sering muncul di daftar orang terkaya versi majalah bisnis, kini terhubung dengan transaksi gelap di tengah malam. Kumpulkan semuanya ke dalam satu dokumen enkripsi, perintah Anindya. Kirimkan secara simultan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan 3 media investigasi internasional. Jangan beri mereka waktu untuk bereaksi. Nin, Bimo menahan tangan Anindya. Begitu tombol, enter, ini ditekan, tidak ada jalan kembali. Mereka akan tahu ini dari kita. Hidupmu, hidup kita, akan dalam bahaya besar. Anindya menatap Bimo dengan mata yang lelah namun tajam. Bim, mereka sudah mengancam Teresa. Mereka sudah mencoba menghancurkan izin kita. Kalau kita diam, kita hanya menunggu giliran untuk dieksekusi. Lebih baik kita meledakkan bom ini sekarang dan membiarkan publik yang menjadi hakimnya. Dengan satu klik yang menentukan, data tersebut meluncur keluar. 24 jam kemudian, Indonesia gempar. Laporan investigasi yang dirilis secara serentak itu bagaikan tsunami finansial. Bursa Efek terpaksa menghentikan perdagangan saham ketiga perusahaan raksasa tersebut, karena harganya terjun bebas seketika. Di televisi, para analis berbicara dengan nada panik, sementara di media sosial, rakyat menuntut keadilan. Astratek tidak lagi hanya menjadi perusahaan teknologi, ia menjadi pahlawan nasional. Dukungan publik mengalir deras. Ribuan orang berkumpul di depan kantor Astratek, bukan untuk protes,
melainkan untuk memberikan dukungan moral dan bunga sebagai tanda terima kasih atas keberanian mereka mengungkap mafia keuangan. Di tengah kekacauan itu, Anindya menerima telepon dari ayahnya. "Anin, mereka sudah dijemput polisi tadi pagi." Suara Handoko terdengar gemetar, ada campuran antara rasa takut dan bangga. "Dunia yang lama sedang runtuh, Nak. Dan kamu yang menarik pelatuknya." "Ini bukan soal meruntuhkan dunia, Papa," jawab Anindya pelan. "Ini soal membangun dunia di mana orang-orang seperti Teresa tidak perlu lagi takut pada bayang-bayang keserakahan orang lain." Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Tekanan mental dan ancaman yang terus-menerus membuat Anindya harus hidup dalam pengawalan ketat. Ia tidak bisa lagi makan di pinggir jalan atau berjalan sendirian di taman. Setiap langkahnya adalah protokol keamanan. Suatu sore, ia mengunjungi Teresa di apartemen. Adiknya baru saja selesai memberikan kesaksian tambahan terkait kasus konsorsium yang dulu menjeratnya. Kali ini, status Teresa benar-benar bersih sebagai saksi kunci. "Kak, apa ini sepadan?" tanya Teresa sambil menatap pengawal yang berdiri di depan pintu apartemen mereka. "Kamu punya uang miliaran, tapi kamu tidak bisa hidup bebas seperti dulu." Anindya duduk di samping adiknya, menatap cakrawala Jakarta yang kini tampak berbeda di matanya. "Kebebasan sejati bukan berarti bisa pergi kemana saja, Ter. Kebebasan sejati adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak karena tahu kamu telah melakukan hal yang benar, meskipun itu sulit." Ia mengambil ponselnya dan melihat harga saham Astratek. Angkanya sudah stabil kembali, bahkan terus merangkak naik. Para investor global kini melihat Astratek sebagai emas digital, aset yang paling aman karena kejujurannya yang terverifikasi oleh dunia. Valuasi Astratek kini resmi menyentuh angka 2 miliar dolar. Anindya Putri telah melampaui segala ekspektasi, namun di hatinya, ia merasa misi utamanya baru saja dimulai. Ia telah membersihkan jalannya dari para predator. Sekarang saatnya ia membangun jalan bagi mereka yang ingin mengikuti jejaknya. "Siapkan kopermu, Ter," ucap Anindya tiba-tiba. "Mau kemana?" "Kita pindah. Aku sudah membeli sebuah rumah yang cukup besar untuk kita bertiga. Ada taman untuk Papa, dan ada ruang kerja yang layak untukmu mulai belajar lagi. Kita tidak akan lagi bersembunyi di apartemen orang lain." Teresa memeluk kakaknya, menangis untuk pertama kalinya dengan rasa syukur yang murni, bukan rasa sedih. Di kejauhan, cahaya matahari terbenam memantul di gedung-gedung kaca Jakarta, menandakan akhir dari satu babak peperangan, dan awal dari kedamaian yang telah lama mereka rindukan. 3 tahun setelah badai besar yang mengguncang industri keuangan Indonesia, suasana di kantor pusat Astratek di kawasan SCBD tampak tenang namun produktif. Gedung itu kini dikenal sebagai The Lighthouse, atau Menara Suar, sebuah simbol integritas di tengah belantara beton Jakarta. Anindya Putri berdiri di balkon lantai teratas, menyesap teh hangatnya. Ia tidak lagi mengenakan power suit yang kaku. Hari ini ia memilih blue sutra berwarna pastel yang mencerminkan ketenangan jiwanya. Di bawah sana, kota Jakarta terus berdenyut, namun bagi Anindya, hiruk-pikuk itu tidak lagi terasa mengancam. Astratek kini telah berevolusi menjadi raksasa teknologi global dengan valuasi mendekati 5 miliar dolar. Namun, yang membuat Anindya paling bangga bukanlah angka tersebut, melainkan Anindya Foundation, lembaga beasiswa yang ia dirikan untuk membantu perempuan-perempuan muda di bidang teknologi dan hukum, memastikan tidak ada lagi bakat yang terkubur hanya karena ketiadaan modal atau stigma keluarga. Sore itu, sebuah jamuan makan malam kecil diadakan di rumah baru mereka di kawasan Asri di Jakarta Selatan. Bukan pesta mewah dengan ribuan tamu, hanya sebuah meja panjang di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga. Handoko Wijaya duduk di kepala meja. Meski rambutnya telah memutih sepenuhnya dan langkahnya melambat, sorot matanya telah kembali jernih. Ia tidak lagi berbicara tentang spekulasi saham atau koneksi politik. Ia justru sibuk bercerita tentang taman organiknya di belakang rumah. "Anin,
Panggil Handoko saat mereka mulai makan. Papa tadi membaca berita. Katanya Astratek baru saja membantu pemerintah mendeteksi aliran dana bantuan sosial yang diselewengkan. Papa bangga, benar-benar bangga. Anindya tersenyum, kali ini tanpa ada sekat di antara mereka. Itu berkat sistem baru yang dikembangkan tim Bimo, Pak. Kami menyebutnya Guardian. Di sebelah Anindya, Teresa tampak jauh lebih segar. Ia telah menyelesaikan masa hukumannya dan kini bekerja sebagai penasihat hukum di lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada perlindungan konsumen finansial. Ia tidak lagi mengejar status mitra di firma hukum elit. Ia telah menemukan kehormatan dalam membela mereka yang tidak punya suara. Aku juga punya kabar, Kak. Sela Teresa penuh semangat. Kasus terakhir yang kubantu akhirnya dimenangkan warga desa. Ganti rugi lahan mereka dibayar penuh tanpa potongan pungli. Semua karena data transparansi dari sistemmu. Mereka tertawa bersama, sebuah pemandangan yang mustahil dibayangkan beberapa tahun lalu di ruang notaris yang dingin itu. Setelah makan malam, Anindya berjalan ke arah taman, tempat sebuah prasasti kecil diletakkan untuk mengenang ibunya, Larasati. Ia merenung tentang perjalanan panjangnya. Dari seorang putri yang dibuang dan dianggap tidak memiliki masa depan, menjadi pemimpin yang disegani dunia. Ia menyadari bahwa dana $5 juta yang dulu dirampas darinya sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Jika ia mendapatkan uang itu dengan mudah, mungkin ia tidak akan pernah memiliki daya juang yang membuatnya sekokoh sekarang. Keserakahan telah menghancurkan ego ayahnya, namun kejujuran dan keberanian telah membangun kembali puing-puing keluarga mereka menjadi sesuatu yang lebih indah dan bermakna. Anindya mengeluarkan ponselnya, melihat notifikasi yang masuk. Ada pesan dari Bimo. Nin, Bursa New York, NYSE, baru saja mengirim undangan untuk kita melantai di sana tahun depan. Siap untuk ronde berikutnya. Anindya tersenyum tipis, lalu menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku. Belum saatnya, Bim, gumamnya pada angin malam. Malam ini, aku hanya ingin menjadi seorang putri dan seorang kakak. Ia kembali ke meja makan, bergabung dengan tawa ayah dan adiknya. Di bawah taburan bintang, Anindya putri akhirnya memahami arti kesuksesan yang sesungguhnya, bukan tentang seberapa tinggi kita mendaki, tapi tentang siapa yang masih ada di samping kita saat kita sampai di puncak, dan seberapa banyak tangan yang telah kita tarik untuk ikut naik bersama kita. Kejayaan sejati telah ia raih, bukan dengan mengalahkan keluarganya, tapi dengan memenangkan integritas di atas segalanya. Selesai. 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 Selesai.